Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya Hasan Madura akan berdialog dengan seorang pendeta yang bernama Lamsen Naibaho. Pembahasan kali ini antara saya dengan seorang pendeta ini tentang mengenai apakah Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan, atau malah orang yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk surga, begitulah. Nah, menurut pandangan atau menurut pemahaman saya di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23 itu adalah Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Sehebat apapun orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, dia itu akan ditolak oleh Yesus itu sendiri, gitu loh. Silakan Anda tonton videonya agar Anda tidak gagal paham. Jangan lupa dukung channel ini, subscribe channel ini. Mudah-mudahan Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dimudahkan urusannya dalam segala urusan apapun, serumit apapun. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusannya, dan juga mudah-mudahan Anda yang telah mendukung channel ini diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan keseruan dialog ini. Sepertinya saya harus adu sabar dengan kamu itu. Coba tolong dulu jelaskan ya. Jelaskan dua kalimat yang berbeda ini. Bukan setiap orang Islam itu menjadi teroris, melainkan orang yang ngebom gereja. Itu jelaskan dulu. Dan kemudian jelaskan dulu ini. Setiap orang Islam itu pasti jadi teroris, lalu mengebom gereja. Itu dulu tolong dulu itu jelaskan. Dua kalimat saja itu. Oke lah, akan saya jelaskan begini Pak Lamsin ya. Kalau Anda menganalogikan seperti itu, maka saya akan jelaskan gitu. Anda mengatakan bukan setiap Muslim itu teroris, melainkan dia yang ngebom gereja, kan begitu ya. Nah, di sini perhatikan kalimatnya. Artinya bukan setiap Muslim itu teroris, bukan Pak Lamsen. Tetapi siapa teroris itu? Melainkan dia yang mengebom gereja. Nah, perhatikan di sini. Melainkan dia yang mengebom gereja. Dia ini kan yang disebut dengan dia itu kan teroris. Melainkan dia yang mengebom gereja, kan begitu. Melainkan teroris itu yang mengebom gereja, kan begitu. Intinya begitu. Nah, di sini perhatikan, yang mengebom gereja itulah yang teroris, kan begitu. Ini tidak peduli baik itu Muslim, baik itu Kristen, baik itu Hindu, itu semua teroris kalau sudah mengebom gereja, gitu loh. Jadi bukan setiap Muslim itu teroris. Contoh, Anda mengatakan Muslim itu teroris, Muslim itu teroris, Muslim itu teroris, gitu Anda mengatakan begitu. Maka di dalam ayat ini dijawab, bukan setiap Muslim itu teroris, melainkan dia yang mengebom gereja. Siapa yang disebut teroris? Yang disebut teroris adalah yang mengebom gereja. Tidak peduli dia itu Muslim atau Kristen itu sendiri, atau Hindu atau Buddha. Pokoknya yang teroris itu adalah yang mengebom gereja itu, gitu. Yang teroris itu yang mengebom, gitu loh Pak Lamsin. Bukan setiap Muslim, gitu loh.
Tetapi yang mengebom, contoh kalau ada orang muslim mengebom gereja, maka dia itu teroris. Kalau ada orang Kristen mengebom gereja, dia juga teroris. Kalau ada orang Hindu mengebom gereja, dia teroris. Kalau ada orang Buddha mengebom gereja, dia juga teroris. Siapapun orangnya, tidak peduli. Siapapun yang mengebom, dialah yang teroris. Apakah setiap muslim? Bukan. Gitu loh Bang Syed. Bukan setiap muslim. Misalkan gini ya, ada orang yang menuduh, oh muslim itu teroris, muslim itu teroris. Maka di dalam ayat ini dijelaskan, bukan setiap muslim itu yang teroris, gitu loh. Tetapi siapa? Melainkan dia yang mengebom gereja. Nah, gitu. Siapapun yang mengebom gereja ini, dialah yang teroris, gitu. Sama sebenarnya ayatnya dengan ini. Bukan setiap Kristen itu yang masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Misalkan gini, ada orang berkata, oh orang yang memanggil Yesus itu sebagai orang yang memanggil Yesus itu masuk surga. Misalkan ada yang mengatakan begitu, maka ayat di situ menjelaskan, oh bukan setiap yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu yang masuk surga, gitu. Kan begitu. Lalu siapa yang masuk surga? Katanya ayat ini, siapa yang masuk surga, gitu. Yang masuk surga adalah orang yang menghendaki, orang yang mengikuti kehendak Bapa. Siapapun dia, gak peduli, baik itu Kristen, baik itu Muslim, baik itu Hindu, baik itu Buddha. Siapapun orangnya yang mengikuti kehendak Bapa, dialah yang masuk surga. Gitu. Itu sama gitu loh Bang Syed, sama gitu. Misalkan begini, orang Kristen berkeyakinan, oh orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu pasti masuk surga, kan gitu. Misalkan orang Kristen beranggapan begitu, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan itu pasti masuk surga lah. Maka dibantah oleh ayat ini sendiri. Bukan gitu. Bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk kerajaan surga. Dibantah oleh ayat ini, gitu loh Bang Syed. Loh, kalau begitu siapa dong? Nah, akan bertanya begitu. Siapa yang masuk? Orang yang melainkan orang yang mengikuti kehendak Bapa, gitu. Maka dijawab juga dengan ayat ini, yang masuk surga itu adalah orang yang mengikuti kehendak Bapa, gitu loh. Gak peduli siapapun orang ini, baik itu Muslim, baik itu Hindu, baik itu Kristen, baik itu siapapun dia, orang yang mengikuti kehendak Bapa itulah yang masuk kerajaan surga. Nah pertanyaannya, kehendak Bapa itu apa sih? Nah kan gitu. Kehendak Bapa adalah, kata Yesus, menurut Yesus, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Nah artinya kehendak Bapa itu ya apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, itulah kehendak Bapa, gitu. Nah pertanyaannya, apakah memanggil Yesus sebagai Tuhan itu kehendak Bapa? Bukan kehendak. Memanggil Yesus sebagai Tuhan itu bukan kehendak Bapa. Kenapa saya mengatakan memanggil Yesus sebagai Tuhan bukan kehendak Bapa? Karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Akan saya ulangi lah. Bukan jika Anda, misalkan ada orang Kristen menuduh, oh Muslim itu teroris, Muslim itu teroris, Muslim itu teroris. Misalkan ada orang yang menuduh demikian. Maka ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri menolak, gitu loh. Oh bukan setiap Muslim itu yang teroris, ya, gitu. Dibantah oleh Bible itu. Siapa dong Bible? Maka Bible menjawab, melainkan dia yang mengebom gereja, gitu loh. Yang mengebom gereja itu yang teroris. Berarti siapapun yang mengebom gereja, dialah yang teroris. Gak pandang bulu, walaupun Kristen sendiri mengebom gereja, umpamanya, dia itu teroris, gitu. Siapapun yang mengebom, dia itu teroris, gitu. Gak peduli dia itu Islam, dia itu Kristen, dia itu Hindu, dia itu Buddha, gak peduli, dia itu tetap teroris, gitu.
Sama dengan itu. Misalkan ada orang Kristen mengaku-ngaku, oh pasti orang yang menuhankan Yesus ini pasti masuk surga gitu misalkan. Orang yang menuhankan Yesus itu pasti masuk surga. Maka dibantah oleh Matius 7 ini. Dibantah. Oh bukan setiap orang yang memanggil Yesus, memanggilku Tuhan, Tuhan yang masuk surga gitu loh Bang. Tetapi siapa dong Bible? Kan begitu. Siapa dong Bible? Maka Bible menjawab, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Gak peduli siapapun orangnya yang mengikuti kehendak Bapa, dialah yang masuk kerajaan surga gitu. Nah, Anda juga perumpamaan yang kedua, setiap muslim itu pasti teroris. Nah, kalau Anda mengatakan setiap muslim pasti teroris, itu atau tuduhan Anda adalah muslim itu teroris gitu. Muslim itu teroris, dianggap sebagai teroris, sama aja dengan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan pasti masuk surga, gitu. Kecuali begitu memang gitu. Pasti orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Kalau memang ayatnya setiap yang memanggil Yesus Tuhan pasti masuk surga, maka orang Kristen itu pasti masuk surga, kan begitu. Namun berhubung ayatnya begini, ketika misalkan beranggapan orang Kristen, oh saya ini pasti masuk surga lah, saya ini pasti masuk surga, orang Kristen itu pasti masuk surga, pasti dengan kepastian, pasti masuk surga. Maka Alkitabnya sendiri yang membantah gitu loh. Oh bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk surga gitu. Argumen atau asumsi di dalam Kristen itu dibantah oleh kitab sucinya sendiri gitu loh. Ketika umat Kristen, kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan maka pasti masuk surga. Jika ada pendeta yang berkata demikian, maka Alkitabnya sendiri yang membantah. Bukan, katanya pendeta, dijawab sama kitab sucinya sendiri, sama Bible. Bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk surga, bukan gitu. Bukan, artinya menyalahkan argumen orang Kristen itu sendiri. Tapi siapa dong yang masuk surga? Yang masuk surga adalah orang yang mengikuti kehendak Bapa. Gitu loh. Nah, karena apa Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan? Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan itu bukan kehendak Bapa gitu. Kenapa saya mengatakan bukan kehendak Bapa? Karena bukan ucapan atau bukan ajaran Yesus gitu. Memanggil Yesus sebagai Tuhan itu hanya asumsi, hanya dogma gitu, bukan ajaran Yesus, bukan perkataan Yesus gitu. Kan begitu. Nah, sekarang siapa yang akan masuk surga? Yang masuk surga adalah orang yang mengikuti kehendak Bapakku gitu. Orang yang mengikuti kehendak Bapa, menurut Yesus kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa adalah apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapakku yang mengutus aku, gitu loh. Artinya apa yang Yesus katakan itulah yang kehendak Bapa, gitu loh. Nah, sekarang siapa kira-kira di dalam 5 agama ini? Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, siapa yang kira-kira mengikuti kehendak Bapa? Kalau mengacu kepada apa yang Yesus ajarkan, Yesus mengajarkan, Yesus berkata, ini hanya umat Islam yang mengikuti kehendak Bapa tersebut itu. Contoh, Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa dan percaya kepadaku yang telah artinya sembahlah Allah saja yang esa, kan gitu. Terus Yesus mengaku dirinya sebagai utusan, kan gitu. Nah, di sini hanya umat Islam. Yesus ia percaya kepada. Nah, gitulah, hanya Muslim yang mengikuti kehendak Bapa itu. Kenapa? Karena hanya Muslimlah yang sesuai dengan ajaran yang Yesus ajarkan. Contoh, Yesus mengatakan sembahlah Allah, Muslim menyembah Allah. Yesus hanya mengaku hanya sebagai utusan. Muslim percaya hanya sebagai utusan. Gitu. Yesus sujud, Muslim sujud, gitu. Yesus berdoa, Muslim berdoa. Yesus berwudu, Muslim berwudu, gitu. Membasuh muka, tangan dan kaki, kemudian bersujud.
Nah di sini umat Islam berwudu dulu, kemudian melakukan sholat gitu. Ini apa yang Muslim kerjakan, inilah yang dimaksud dengan kehendak Bapa. Artinya yang melakukan kehendak Bapa itu hanyalah umat Islam. Artinya yang selamat, yang masuk surga itu hanyalah umat Islam semata. Umat Kristen tidak ada yang mengikuti kehendak Yesus, tidak ada yang mengikuti kehendak Bapa. Karena umat Kristen hanya mengikuti asumsi semata, hanya mengikuti klaim-klaim semata, hanya mengikuti dogma-dogma semata gitu. Bukan itu yang saya minta. Yang saya minta ini, bandingkan ya. Bukan setiap orang Islam itu menjadi teroris, melainkan orang Islam yang mengebom gereja. Bandingkan dengan setiap orang Islam itu pasti menjadi teroris dan mengebom gereja. Coba dulu, bandingkan dulu kalimat itu. Terangkan dulu bagaimana perbandingannya. Pak Alamsen, analogi Anda ini sebenarnya kan gini. Anda mengatakan bukan setiap Islam itu yang teroris, melainkan Islam. Gitu. Ada Islamnya lagi. Padahal di dalam Bible gak seperti itu kalimatnya. Tetapi bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Anda kalau analogi Anda seperti tadi, maka begini, bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu yang mengikuti kehendak Bapa, itulah yang masuk kerajaan gitu loh. Karena disebut di yang pertama itu disebut memanggil Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua disebut tidak ada memanggil Yesus sebagai Tuhan, orang yang mengikuti kehendak Bapa, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah di sini tidak ada kalimat memanggil Tuhan lagi gitu loh Pak. Tetapi hanya melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa, kan begitu. Nah seperti itu juga, bukan setiap Muslim itu yang teroris, melainkan dia yang mengebom gereja. Seharusnya kan begitu, bukan melainkan Muslim yang mengebom gereja. Bukan begitu. Kan Anda ini sebenarnya cuma ingin pembenaran aja gitu. Seharusnya kalau analoginya salah, maka Anda juga salah dalam memahaminya. Begini ya Pak, akan saya jawab. Kan Anda mengatakan bukan setiap Muslim itu yang teroris, melainkan dia yang mengebom gereja, kan begitu. Nah, begini, perhatikan jawaban saya baik-baik. Contohnya begini, jika ada umat Kristen misalkan, umat Kristen atau Andalah gitulah, Andalah mengatakan, oh Muslim itu teroris, Muslim itu teroris, Muslim itu teroris, misalkan begitu Anda mengatakan begitu, maka ayat itu yang membantah begitu loh Pak. Bukan setiap Muslim itu yang teroris, melainkan dia yang mengebom gereja, kan begitu. Nah di sini siapapun yang mengebom gereja itulah yang teroris gitu loh Pak. Karena tuduhan Anda pertama, karena keyakinan Anda Muslim itu teroris, maka dibantah oleh ayat ini gitu loh. Artinya bukan setiap Muslim itu yang teroris, melainkan dia yang mengebom gereja yang teroris. Gitu loh kalau maksudnya. Kan sama. Anda mengatakan, oh Yesus itu Tuhan, orang yang Yesus itu Tuhan, pasti masuk surga saya. Yesus itu Tuhan, pasti masuk surga saya. Anda kan percaya seperti itu. Maka di dalam Bible itu membantah gitu loh Pak. Kalau ketika Anda mengatakan Yesus itu pasti Tuhan, aku pasti masuk surga. Ketika Anda berbicara seperti itu, maka Alkitab Anda membantah. Bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk surga gitu loh. Siapa dong? Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah, yang melakukan kehendak Bapa ini siapapun orangnya yang mengikuti kehendak Bapa, inilah yang masuk surga. Nggak peduli dia itu Kristen, nggak peduli dia itu Islam, nggak peduli dia itu Buddha, nggak peduli dia itu Hindu. Kalau mengikuti kehendak Bapa, dia itu masuk surga gitu loh Pak.
Kan begitu. Begini, di dalam ajaran Kristen itu kan percaya, kalau percaya Yesus pasti masuk surga, kan begitu kan malam sini. Kalau percaya Yesus pasti masuk surga, kan begitu. Pendeta itu semangat banget kalau masalah gitu-gituan gitu malam sini. Kalau percaya Yesus pasti masuk surga, kan begitu. Maka Alkitab Anda yang membantah. Apa kata Alkitab Anda? Yaitu bukan setiap yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu yang masuk surga gitu loh. Dibantah oleh Alkitab Anda sendiri gitu loh. Tetapi siapa? Orang yang mengikuti kehendak Bapa gitu loh. Tidak peduli siapapun dia, kalau dia itu mengikuti Bapa, dia itu pasti masuk surga, kan begitu menurut ajaran Alkitab Anda sendiri. Artinya begini, baik itu Muslim yang mengikuti kehendak Bapa, baik itu Buddha yang mengikuti kehendak Bapa, baik itu Hindu yang mengikuti kehendak Bapa, baik itu Kristen yang mengikuti kehendak Bapa, dia itulah yang masuk surga, yang mengikuti kehendak Bapa itu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah menuhankan Yesus itu termasuk kehendak Bapa? Bukan. Menuhankan Yesus itu bukan kehendak Bapa, melainkan asumsi. Makanya ditolak oleh Yesus itu sendiri gitu. Ditolak. Orang yang menuhankan Yesus itu ditolak oleh Yesus itu sendiri. Gitu. Contohnya, kenapa saya mengatakan ditolak? Karena begini. Misalkan gini, ada seorang pendeta berkhotbah gitu. Orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Maka dibantah oleh Alkitabnya sendiri. Bukan setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk surga. Gitu dibantah gitu loh manusia. Ucapan pendeta tadi yang asumsi, yang berapi-api itu dibantah oleh Alkitabnya sendiri. Bukan pendeta, ibarat gini. Bukan pendeta, bukan yang memanggil Yesus Tuhan itu yang masuk surga pendeta gitu. Ibaratnya gitu. Siapa? Dijawab sama pendetanya. Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah, yang mengikuti kehendak Bapa ini apa? Menurut pernyataan Yesus, apa yang aku katakan bukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Gitu. Artinya yang Yesus ajarkan, yang Yesus katakan, itulah kehendak Bapa. Nah, persoalannya di sini, apakah menuhankan Yesus itu adalah ucapan Yesus? Ucapan Yesus, apakah menuhankan Yesus itu adalah ajaran Yesus? Apakah menuhankan Yesus itu kehendak Bapa? Bukan kehendak Bapa gitu. Bukan ajaran menuhankan Yesus, bukan ajaran Yesus. Menuhankan Yesus bukan perkataan Yesus gitu. Bukan ajaran Yesus gitu. Itu menuhankan Yesus itu hanya asumsi. Untuk itulah Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Yesus sendiri yang akan menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Itu Yesus sendiri, sinkron sebenarnya dengan ajaran Islam. Kalau di dalam ajaran Islam disingkat menjadi mematahkan salib gitu. Artinya argumen orang Kristen yang selama ini menuhankan Yesus dipatahkan oleh Yesus itu sendiri gitu. Itulah. Nah, kembali lagi, misalkan begini, ada seorang pendeta misalkan menuduh, Muslim teroris, Muslim itu teroris, Muslim itu teroris. Maka dengan Alkitabnya sendiri dia itu dibantah. Bukan pendeta, bukan setiap Muslim itu yang teroris gitu. Melainkan dia yang mengebom gereja. Nah, sekarang nggak peduli. Kalau misalkan orang Kristen mengebom gereja, Kristen itu juga teroris gitu. Kalau ada orang Hindu mengebom gereja, Hindu itu juga teroris gitu. Kalau ada umat Islam mengebom gereja, Muslim itu juga teroris gitu. Siapapun nggak peduli di sini. Siapapun yang mengebom gereja, dialah yang disebut teroris gitu. Walaupun dia Kristen itu sendiri, dia itu juga teroris karena mengebom gereja gitu. Paham nggak sampai di sini Pak Lamsin? Akan saya ulangi ya. Begini. Misalkan gini, ada pendeta berkhotbah, dia tuh semangat banget gitu loh Pak Lamsin.
oh, ayo, siapapun yang percaya Yesus pasti masuk surga. Itu umpamanya gitu pendetanya itu. Siapapun yang percaya Yesus pasti masuk surga gitu. Nah, dengan tenangnya Alkitabnya itu sendiri yang membantah gitu loh, Yesus sendiri yang membantah gitu. Yesus sendiri yang menolak. Apa? Pendeta, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan sorga. Itu sama Yesus. Pendeta, bukan setiap orang yang memanggilku sebagai Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan sorga. Gitu. Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di sorga. Gitu. Nah, kehendak Bapa itu kan apa? Apa yang aku katakan, kata Yesus, itulah kehendak Bapa. Karena apa? Karena apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, kata Yesus. Kan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, menuhankan Yesus itu apakah kehendak Bapa? Bukan, karena itu bukan ajaran dari Yesus. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Maka orang yang menuhankan Yesus itu hanya asumsi gitu loh. Dan juga mau masuk surga pun surganya hanya asumsi, hanya mimpi, karena Yesus sendiri yang akan menolaknya gitu loh. Mimpi gitu loh. Walaupun semangatnya luar biasa sampai keluar keringat, pendeta mengatakan orang yang percaya Yesus pasti masuk surga, misalkan gitu. Ada pendeta mengatakan begitu, orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Maka Alkitabnya sendiri, Yesus sendiri yang menolak gitu. Bukan pendeta, bukan, kata Yesus. Bukan setiap orang yang memanggil Yesus, memanggilku Tuhan, Tuhan, itu yang masuk surga. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan itu yang masuk surga, pendeta. Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Nah, yang mengikuti kehendak Bapa itu hanyalah umat Islam begitu. Gini Bang Hasin, misalkan ada seorang pendeta ya, pendeta itu berkeyakinan penuh 100% mengatakan begini, mengatakan, oh Muslim itu teroris, Muslim itu teroris, pendeta mengatakan begitu. Maka dibantah sama Alkitabnya sendiri, bukan setiap Muslim itu yang teroris gitu loh. Bukan, dibantah oleh Yesus sendiri, bukan setiap orang Muslim itu yang teroris gitu, melainkan dia yang mengebom gereja gitu. Artinya siapapun orangnya yang mengebom gereja dia teroris gitu. Baik itu Muslim mengebom gereja dia teroris, baik itu Kristen mengebom gereja dia teroris juga, baik itu Buddha mengebom gereja dia teroris, baik itu Hindu yang mengebom dia itu juga teroris gitu loh. Begitulah gitu. Itu sebenarnya penolakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu sebenarnya penolakan Yesus terhadap orang yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan gitu. Yesus itu menolak kalau dirinya itu dianggap sebagai Tuhan gitu. Contoh gini aja, misalkan kan menuhankan Yesus, menuhankan Yesus itu Yesus sendiri yang akan menolak gitu. Dan orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu tidak akan pernah masuk kerajaan surga gitu. Itulah Pak Lamsey. Contohnya saya ulangi lagi contohnya biar Anda paham Pak Lamsey. Begini, misalkan gini di gereja itu ya semangat, misalkan 10.000 jemaatnya gitu, terus khotbah gitu di lapangan gitu ya. 10.000 jemaat, pendeta itu mengatakan begini, siapapun yang mempercayai Yesus pasti masuk surga gitu. Misalkan pendetanya semangat banget begitu, siapapun yang percaya Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga gitu. Sampai 3 kali. Siapapun yang menyebut Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga gitu pendetanya. Maka Yesus dengan santainya akan menjawab, hei pendeta, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga gitu. Itu dijawab sama Yesus, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, 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 Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Artinya siapapun yang mengikuti kehendak Bapa ini dialah yang masuk surga, baik itu Muslim, baik itu Kristen, baik itu Hindu, baik itu Buddha. Kalau dia itu mengikuti kehendak Bapa, dia pasti masuk surga. Itu
menurut Yesus. Nah pertanyaan sekarang gini, kehendak Bapa ini apa gitu loh. Maka Yesus pun nggak sampai di situ. Yesus juga menjelaskan gitu loh. Apa penjelasan dari Yesus? Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapakku yang telah mengutus aku gitu loh. Melainkan kehendak Bapakku di sorga gitu loh. Nah, artinya yang Yesus katakan itu yang kehendak Bapa, yang Yesus ajarkan itu yang kehendak Bapa gitu. Sementara orang yang menuhankan Yesus itu bukan kehendak Bapa. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Artinya apa? Orang Kristen itu akan ditolak oleh Yesus itu sendiri. Makanya di situ di ayat selanjutnya kita akan sehebat apapun orang Kristen itu, sehebat apapun orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, walaupun dia itu mampu bermukjizat, mampu bernubuat, mampu mengusir setan demi nama Yesus, dia ikut tetap akan ditolak oleh Yesus gitu. Karena apa? Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan dianggap sebuah kejahatan. Kenapa dikatakan kejahatan? Ya karena bukan ajaran Yesus gitu. Tetapi kapan Yesus akan menolak gitu? Di hari terakhir itu baru berterus terang gitu. Di hari terakhir itu baru terus terang. Kalau di dalam Alkitab itu di dalam Matius 7 ini kan masih belum berterus terang Yesus, cuman memberikan sebuah isyarat gitu. Nah, belum berterus terang, masih artinya masih banyak perbedaan pemahaman di sini gitu loh. Tapi yang jelas kalau saya mengindikasikan ini sudah jelas sebenarnya. Sudah jelas ini adalah bahwa Yesus itu menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Nah, nanti di hari terakhir inilah Yesus akan berterus terang lagi, lebih terang daripada Matius 7 ini gitu, lebih jelas dari. Maka kalau di sinilah disinilah puncaknya gitu. Kalau Yesus menolak, terus Anda mau kemana gitu? Anda ini mau kemana gitu? Di sini selain daripada Matius 7 ini, nanti di hari terakhir ini Yesus berterus terang gitu, akan berterus terang gitu, membantah menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Nah, di dalam Matius 7 itu seperti itu gambarnya. Yesus itu menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Apa perlu diulang lagi? Akan saya ulangi lagi Pak Lamsen gitu. Misalkan ada pendeta gitu. Pendeta mengatakan, Muslim itu teroris, Muslim itu teroris. Misalkan di depan jemaatnya ada pendeta mengatakan, Muslim teroris, Muslim teroris, Muslim teroris. Kan pendeta itu berkata seperti itu. Maka Alkitabnya sendiri yang menolak gitu loh Pak Lamsen. Apa? Bukan setiap Muslim itu teroris gitu, melainkan dia yang mengebom gereja. Nah, di sini yang mengebom gereja ini siapapun yang mengebom gereja dia teroris. Baik itu Muslim, baik itu Kristen, baik itu Buddha, baik itu Hindu. Kalau sudah mengebom gereja, dialah yang teroris gitu. Bukan setiap Muslim itu. Artinya tuduhan pendeta itu dibantah oleh Bible itu sendiri gitu. Nah, kalau sekarang masalah bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Nah, misalkan kayak tadi ada pendeta itu semangat banget, orang yang percaya Yesus pasti masuk surga, orang yang menuhankan Yesus pasti masuk surga. Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu kepada Yesus misalkan. Maka Yesus menjawab, pendeta, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Nah, siapapun yang mengikuti kehendak Bapa, dialah yang akan masuk surga gitu. Yang masuk surga itu bukan orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan gitu. Kenapa bukan yang memanggil Yesus sebagai Tuhan yang masuk surga? Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan dianggap sebuah kejahatan gitu. Kenapa dianggap kejahatan? Karena memang bukan ajaran Yesus gitu loh. Paham sampai di sini Pak Hamsin? Nah, begitulah dialog antara Hasan Madura dengan pendeta Lamsen Naibahu. Kesimpulan daripada Matius 7 di atas yaitu
Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu loh. Nah, ketika misalkan ada seorang pendeta sedang bersemangat banget, barang siapa percaya Yesus pasti masuk surga, barang siapa yang menuhankan Yesus pasti masuk surga. Kalau seorang pendeta mengatakan demikian, barang siapa yang menuhankan Yesus pasti masuk surga, maka Yesus dengan santainya menjawab, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, pendeta. Begitu. Terus dijawab lagi, siapa sus? Kan begitu. Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang di sorga gitu loh. Nah, kehendak Bapak itu apa sih gitu. Yesus juga menjelaskan, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapakku yang telah mengutus aku, melainkan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, itulah yang kehendak Bapa. Nah, apakah menuhankan Yesus ini termasuk ke kehendak Bapa? Bukan, karena menuhankan Yesus bukan ajaran Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Artinya orang yang menuhankan Yesus itu hanya asumsi. Orang yang mengikuti, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan itu hanya sebuah klaim sepihak gitu loh. Hanya sebuah klaim. Nah, orang-orang Kristen saat ini hanya mengikuti sebuah klaim tersebut gitu loh. Bukan mengikuti ajaran Yesus, tetapi mengikuti sebuah klaim gitu loh. Nah, disinilah penyebabnya kenapa Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa kira-kira yang mengikuti kehendak Bapa dalam 5 agama ini, dalam 4 agama ini? Gitu. Siapa yang mengikuti kehendak Bapa? Tidak lain dan tidak bukan, yang mengikuti kehendak Bapa hanyalah umat Islam gitu. Apakah ada buktinya? Oh, pasti ada gitu. Contoh, Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa gitu. Maka umat Islam menyembah Allah. Yesus bersujud, umat Islam juga bersujud gitu. Yesus mengatakan aku hanya utusan, maka umat Islam percaya hanya sebagai utusan gitu. Terus Yesus membasuh muka, tangan dan kaki, kemudian berdoa, kemudian bersujud, kemudian sholat gitu. Maka umat Islam membasuh muka, tangan dan kaki yang disebut dengan wudhu, dan kemudian sholat atau berdoa. Itulah yang kehendak Bapa. Maka satu-satunya agama yang masuk surga hanyalah agama Islam gitu. Karena apa? Karena agama Islam itulah yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Terima kasih, jangan lupa dukungannya. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dimudahkan segala urusannya, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan sebuah kesuksesan pada Anda di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.